Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikril arbabil hijab. Wassalatan wassalaman daimaini mutalazimaini bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmah wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Al-hadis. Sahabat media As-Syuhada rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan ruhani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas cara mencegah kenakalan anak remaja, baik itu di luar pondok pesantren maupun anak remaja yang ada di pondok pesantren. Cara yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan di masa dini. Itu pokok penting untuk menanamkan nilai kebaikan yang ada di rumah maupun di pondok pesantren di masa dini anak-anak remaja tersebut. Sehingga ketika anak sudah dibiasakan dalam kebaikan, insya Allah mereka juga akan terbiasa dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh para alim ulama, jangan pernah membenarkan suatu kebiasaan, tapi biasakanlah kebenaran. Hadirin sahabat media As-Syuhada rahimakumullah. Adapun cara kedua untuk mencegah kenakalan anak remaja di pondok pesantren maupun di luar pesantren adalah dengan cara memberikan konsekuensi terhadap anak kita. Apa konsekuensinya ketika anak melakukan perbuatan tersebut? Apa nilainya? Apa hasilnya? Apa sebab akibatnya? Sehingga sosok pendidik maupun sosok seorang wali yang mempunyai anak remaja memberitahu ketika anak berbuat begitu, apa nilai dan manfaatnya dan apa sebab akibatnya ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai atau tidak bernilai, tidak bermakna. Sahabat media Syuhada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun cara mencegah kenakalan remaja di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren adalah jaga komunikasi yang baik, jaga komunikasi terhadap anak kita, anak remaja kita, sehingga orang tua maupun wali maupun guru maupun ustadz maupun para pendidik itu harus menjaga komunikasi antara kita dengan anak. Apabila kita mampu menjaga komunikasi tersebut dengan cara baik, sopan santun, lemah lembut, seperti akhlak Rasulullah, mendidik para keluarganya, mendidik para sahabatnya, sehingga yang dicetak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mencetak para figur, mampu mengeluarkan atau mampu mencetak para kader-kader generasi yang multi talenta yang dicetak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mampu menjadi sosok seorang visionaris leadership di masa mendatang. Sangat luar biasa Rasulullah. Maka patut
kita menjaga komunikasi sesama dengan anak kita. Yang selanjutnya, cara mencegah kenakalan anak remaja di zaman yang kids ini, di zaman yang eksis luar biasa ini adalah dengan mendorong anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif. Sehingga oleh kita selaku pendidik, selaku wali dari anak kita, mampu mendorong, memotivasi, memotivator anak supaya anak terdorong girohnya, kesemangatannya untuk belajar, untuk menghafal. Kalau di pondok, bagaimana cara atau teknis seorang guru, ustadz, supaya anak ini giat belajar, giat membaca, giat menghafal Al-Quran, menghafal kitab, tahfizul Quran, semangat berkomunikasi dengan baik, sehingga didorong, dimotivasi, sehingga anak tumbuh karakter-karakter yang positif, menumbuhkan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah. Itu salah satunya, mampu mendorong anak. Yang kelima, cara mencegah kenakalan anak remaja di pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren adalah bersikap tegas terhadap anak. Harus memetokkan sesuatu terhadap anak. Jam sekian bangun, jam sekian menghafal, jam sekian belajar, jam sekian harus mandi, jam sekian harus sekolah. Sehingga orang tua terhadap anak itu harus memetokkan waktu-waktu tersebut, sehingga anak tersebut akan terbiasa melakukan hal yang positif, sehingga orang tua tegas terhadap anak, atau wali, santri, atau para ustadz, semua harus mampu bersikap tegas supaya anak tercegah daripada pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan. Adapun cara yang terakhir, yaitu cara yang ketujuh, cara untuk mencegah kenakalan anak adalah membuka ruang konseling dan dukungan profesional. Jadi ketika sosok seorang pendidik mampu membuka ruang konseling, latihan secara profesional, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang teladan, anak-anak yang bisa merubah sikap menjadi anak-anak yang lebih baik. Mungkin dengan diadakannya tips ataupun cara untuk merubah sikap karakter itu tidak mudah. Kenapa demikian? Karena dalam melakukan sebuah kebaikan itu banyak rintangan dan tantangan. Apalagi ketika kita pengen mendapatkan amal soleh, ketika kita fastabiqul khairat, perlu yang disebut dengan evaluasi, atau bahasa disebut dengan coach. Kita harus mempunyai planning, organizing, evaluating, dan controlling tersebut. Itu merupakan sebuah progres pendidik, progres wali, supaya anaknya menjadi anak yang empati dalam kebaikan, sehingga dia mampu merespon ketika ada tugas, ketika ada instruksi, langsung responsif dalam melaksanakan kebaikan. Kenapa demikian? Karena dalam kebaikan itu ada yang disebut dengan rintangan dan tantangan. Ada kualifikasi. Dalam kebaikan juga ada kualifikasi. Apalagi mau mendapatkan ridho Allah, apalagi mau mencetak sosok seorang duriya, mau mencetak sosok seorang kader yang multitalenta, mencetak kader yang aktif, efektif, efisiensi, mencetak kader yang produktif.
Itu tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu. Jadi pentingnya perjuangan itu sangat luar biasa. Pentingnya usaha itu luar biasa. Bentuk usaha mungkin orang tua memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Itu bentuk syariat orang tua supaya anaknya tercegah daripada kenakalan-kenakalan remaja. Mudah-mudahan dengan adanya tips dan cara ini, mudah-mudahan ini menjadikan solusi bagi diri umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.